Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, dan selamat Natal untuk kita semua. Firman Tuhan masih terus bergulir kepada kita umat manusia, agar firman Tuhan selalu menyegarkan kita, mengingatkan kita, dan menolong kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu pada hari ini firman Tuhan akan menyapa kita yang diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara, firman Tuhan hari ini begitu indah. Firman Tuhan memperkenalkan kepada kita pada pagi ini tentang siapakah Tuhan. Karena seperti yang dikatakan oleh pepatah Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Maka pada hari ini kita diperkenalkan oleh firman Tuhan tentang siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Sama seperti Yesaya, dia didatangi oleh firman Tuhan. Tuhan memperkenalkan diri kepada Yesaya. Dan kemudian Yesaya memperkenalkan Tuhan kepada umat pada saat itu yang sedang di dalam pembuangan, yang sedang di dalam penderitaan. Mereka mengalami tekanan, dari satu tekanan kepada tekanan yang lain. Mereka di bawah tekanan bangsa lain. Mereka berada dalam keadaan zona yang tidak aman. Tetapi saudara, mereka didatangi oleh firman Tuhan agar mereka tidak putus asa dan mereka tetap semangat menjalani hidup. Karena walaupun dalam keadaan susah, ada Tuhan yang akan menyertai mereka. Supaya mereka menghadapinya dengan Tuhan, bukan tanpa Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini Yesaya memperkenalkan siapakah Tuhan. Tuhan itu adalah Raja. Tuhan itu adalah penebus yang telah menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga yang akan menebus bangsa itu ketika bangsa itu pun dalam keadaan dibuang. Dan Tuhan juga yang akan mengakhiri penderitaan mereka. Firman ini datang dan berharap bahwa lewat firman ini mereka diteguhkan imannya. Mereka meyakini akan firman Tuhan dan suatu ketika Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Ketika Tuhan berbicara, aku akan menebus engkau, maka itu akan terjadi. Yang penting lewat firman Tuhan yang sudah didengar, mereka punya respon yang baik. Mereka sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Mereka tetap setia dan tetap yakin bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya di dalam hidup mereka. Bukan salah satu, tetapi satu-satunya. Demikian saudara, kita yang hidup pada zaman ini. Ada banyak di dunia ini, saudara, yang bisa melunturkan iman kepercayaan kita. Yang mengubah pola pikir kita, pola pandang kita terhadap Tuhan, oleh karena himpitan, tekanan-tekanan, oleh karena kilauan kemajuan zaman ini. Tetapi hari ini kita bersyukur, diingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu Raja dan Penebus. Dia yang terdahulu, artinya Dia yang telah memulai dunia ini, dan Dia juga nanti yang akan mengakhiri dunia ini. Karena itu Tuhan itu pasti, Dia bukan Tuhan yang alternatif, tetapi Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung. Percaya dan mempercayakan kehidupan kepadanya, itu adalah pilihan utama kita. Bukan pilihan terakhir saja, tetapi pilihan pertama dan utama. Saudara, dan kita meyakini bahwa Tuhan merancangkan kebaikan kepada kita. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang tidak baik, tetapi semua akan baik. Walaupun pada saat ini saudara, kita sedang mengalami banyak pergumulan. Mungkin karena anak-anak, karena pekerjaan, ekonomi, atau rumah tangga kita.
Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Rencana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Percaya dan mempercayakan kehidupan kepada otoritas Allah, karena Dia adalah Raja. Raja itu bicara tentang otoritas. Dia punya kuasa, Dia punya pengaruh, dan Dia nanti yang akan mengakhiri kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah percaya kepadanya, hidup di jalan-jalan Tuhan, dan hidup tetap takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat. Tuhan tidak buta, tetapi Tuhan punya mata untuk melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan punya telinga untuk mendengar setiap seruan kita. Dan Tuhan juga punya hati yang dapat memahami apa yang kita alami. Yang penting dalam hidup kita adalah kita tahu Tuhan kita adalah Raja. Dia adalah penebus dan Dialah yang terdahulu. Dia Alfa dan Dia Omega. Kepadanya lah kita mempercayakan hidup kita. Yakinlah, jangan ragu dan jangan putus asa. Walau dunia sedang memperlihatkan kekuasaannya, dunia sedang memperlihatkan kemuliaannya, tetapi Allah jauh lebih mulia. Allah jauh lebih kuat dan dahsyat di dalam hidup kita. Percayalah kepada Dia, Sang Penebus itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami bersyukur hari-hari kami masih diisi oleh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami akan mengakhiri tahun 2024 ini. Kami bersyukur kami bisa berdiri di titik terakhir tahun 2024. Kami percaya kepada Raja kami, penebus kami, Alfa dan Omega, Allah yang punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Kami percaya Allah kami juga yang akan menyertai kami melewati tahun 2024 dan kami akan memasuki tahun yang baru. Terpujilah firman-Mu yang akan menyemangati kami semua agar kami tidak ragu, tetapi kami terus berjalan dengan iman percaya kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam pemeliharaan Tuhan, mulai dari anak-anak hingga para lansia, bertumbuh besar, takut akan Tuhan, pintar, sehat semua anak-anak kami yang sudah dewasa. Juga Tuhan berkati, bukakan pintu pekerjaan bagi yang belum mendapat pekerjaan, yang sudah pada waktunya menikah. Ya Tuhan, berikanlah pendamping hidup bagi mereka yang setia kepadamu, yang menanti-nantikan berkat Tuhan sepanjang tahun 2024, menantikan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga, tetapi sampai tahun ini mereka belum melihatnya. Tetapi biarlah mereka yakinkan dan percayakan semua kepadamu. Tahun 2025 ada jemaat Tuhan yang sudah menerima anugerah keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan juga pulihkan dan selamatkan. Mereka yakin bahwa Engkau adalah Raja dan Penebus, bahwa Engkau lah Alfa dan Omega yang punya kuasa atas kehidupan mereka. Berkati setiap rumah tangga ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan doa kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.